Profit, keuntungan. Apapun yang kalian lakukan untuk bisnis, cuan. Untung. Ya, kalau mau jual mah gampang ya. Tapi kalau jual rugi, ngapain buka? Ya. Apapun itu yang kalian lakukan. Mau jadi musisi, bikin lagu, mau apa lagi, terserah. Tapi apa? Keuntungan. Namun, di balik itu, sebelum kalian mendapatkan keuntungan, kalian mesti pikirkan, ada tidak manfaat yang kalian berikan kepada pembeli ataupun konsumen? Apa nilai? Apa solusi? Apa yang didapatkan dari produk ataupun jasa yang kalian berikan kepada konsumen dibandingkan dengan provider lain, dengan supplier lain? Nah, itu kan akan artinya apa? Kompetisi kan? Kalau kalian menjual harga lebih murah misalnya dibandingkan tetangga, tapi tidak bermutu, cepat rusak, kalian akan ditinggal. Jadi bisnis bukan cuma sekedar cari untung, semestinya apa? Memberikan manfaat, nilai, solusi dari apa? Permasalahan konsumen. Kalian masuk makan ke restoran, kalian punya apa? Punya masalah nggak? Masalah kalian apa kalau masuk restoran? Lapar kan? Ya. Setelah kalian masuk makan apa? Selesai makan, kalian ada puas, ada sedih atau gimana? Puas. Tapi ada juga yang lain-lain kan? Kok nggak enak? Ya. Kok mahal amat? Kok layanannya kayak gitu ya? Nggak ramah ya? Kan ada perutnya mungkin kenyang, tapi ada nilai-nilai yang lain kan? Ya, mungkin mules. Bisa nggak? Bisa mules. Jadi banyak hal-hal lain selain manfaat tadi disebut. Ya, bukan makanan yang kenyang, oke. Tapi nyaman di mulut dan sehat di perut. Dan sehat juga di kantong. Ya. Dan apa? Dan membahagiakan konsumen. Ya, dengan apa? Dengan pelayanan yang ramah, ya, dengan kecepatan penyajian. Ya, kalau kalian misalnya pernah nggak kalian masuk restoran pesan makanan lama sekali? Gimana rasanya? Udah lapar, kesel pula kan? Plus mahal lagi. Waduh, tambah lagi. Jadi nggak balik lagi. Ya, jadi bisnis itu. Dan asuransi adalah bisnis. Dan bisnisnya baik. Ya, makanya banyak teman-teman saya mengatakan kok saya begitu amat dengan asuransi, menjelek-jelekan asuransi. Saya bilang saya tidak menjelek-jelekan asuransi. Yang jelek adalah mereka sendiri. Ya, saya hanya menyampaikan fakta bahwa ada kejadian yang tidak mengenakan kita. Dan itu apa? Kita harus akui. Dan apa? Kita minta maaf dan perbaiki. Kalau kita tidak menyangkal bahwa ada ketidakberesan di industri ini, saya pikir kita tidak fair. Ya, tidak fair. Ini terakhir ya. 745 terakhir ya. Ya. Nanti kertasnya kasih kembali ke saya. Tadi absensi ya. Jadi itu, ya. Intinya apa? Saya bilang, bila mana ada seseorang yang bilang asuransi tidak baik, saya akan tanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa tidak baik? Dan kalau dia yang menyampaikan ada pengalaman jelek, saya bilang, oke, ini ada kekeliruan. Saya akan coba mengungkapkan fakta. Ada kesalahan dari sini, ada kesalahan dari sini. Dan semestinya bisa disolusikan. Ya, jadi teman-teman saya, para ahli asuransi, menyampaikan ada yang tidak suka. Karena tidak memahami pola pikir saya. Makanya buku saya, yang berjudul Asuransi Tukang Tipu, tapi pakai tanda tanya. Supaya apa? Supaya orang tahu. Betul nggak sih? Apakah ada Sambo di industri kita? Ada. Ya. Maaf saya telat ya. Iya. Besok nggak lagi ya, minggu depan nggak lagi ya. Ya, terakhir ya. Ya. Oke. Jadi
semua bisnis selalu ada yang tidak baik. Bahkan di kepolisian pun ada penjahat kan? Ya. Di DPR pun ada koruptor. Ya. Di kementerian sama juga. Nah, apakah kalian mau menjadi bagian yang jelek atau menjadi bagian yang baik? Mestinya kita menjadi bagian yang baik, bisnis yang baik. Makanya mengapa saya minta kepada kampus supaya saya bisa mengajar di pengantar, karena ini adalah awal untuk membuka kalian punya pikiran, kalian punya wawasan. Asuransi itu baik. Yang tidak baik adalah orangnya, perusahaannya. Dan kalian harus menjadi yang lebih baik. Ya. Kalau kalian cek ke teman-teman kalian yang senior nanti, kalian tanya nama saya, mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Oke. Jadi bisnis ya, asuransi adalah sebuah bisnis. Nah, bisnis tadi saya sampaikan, ada yang baik, ada yang tidak. Nanti kita masuk ke sesi yang topik ke berikutnya. Ya. Kemudian bisnis itu siapa yang bikin? Siapa yang bangun perusahaan? Pemegang saham ataupun investor. Ya. Investor. Jadi katakanlah misalnya Bank BRI ini misalnya. Dia ada punya bisnis kan? Dia punya bank. Pasti kalau dia punya bank, dikasihkan kredit, mesti ada asuransinya. Ya, kalau nggak ada asuransinya, berarti tidak bisa dicairkan kreditnya. Adalah captive, bisnis sudah ada, sehingga mereka membangun sebuah perusahaan. Siapa yang punya perusahaan tersebut? Mungkin Yayasan Dana Pensiun BRI, ya, atau BUMN, nggak tahu. Kita bisa lihat sebuah perusahaan ada namanya pemegang saham ataupun investor. Nah, kalian pun juga nanti bisa bangun usaha kan, apapun itu. Kalian naruh uang, modal untuk bangun PT, kemudian melakukan bisnis tersebut untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Ya, itu namanya bisnis. Kalau yayasan sosial beda lagi. Ya, even yayasan sosial supaya mereka masih bisa hidup, maka apa? Harus apa? Dapatkan duit. Sekolah-sekolah, rumah sakit, ya, panti-panti, ya, panti asuhan, yayasan sosial tersebut perlu apa? Perlu duit. Dari mana? Donatur. Dari bantuan-bantuan swasta maupun pemerintah. Kenapa? Karena mesti apa? Ada operasional kan? Ada yang mesti diberi makan, beri segala macam. Sementara perusahaan dalam melakukan kegiatannya ada operasional juga kan? Sehingga apa? Dia perlu apa? Perlu omset, perlu sales. Ya, kali-kali. Oke. Ini tersesat. Tersesat juga. Ada bangkunya nggak? Nggak ada bangku? Ada bangku nggak? Mudah-mudahan nggak nambah lagi. Sudah minggu ketiga ya. Mudah-mudahan bangkunya bagus tuh. Kalau nggak nanti kalau ngambil di tempat lain di kelas sebelah. Saya pernah punya mahasiswa banyak. Ini paling banyak mungkin 43. Tapi saya pernah ngajar satu kelas satu orang. Jadi privat. Satu semester privat. Waktu zaman Covid. Jadi online terus selama 14 kali pertemuan. Ya. Jadi tetap semangat walaupun 43 tetap semangat. Kenapa? Karena ilmu mestinya bermanfaat buat semua. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya bisnis. Investor taruh uangnya, dia melakukan operasional, menjual produk, menjual jasa untuk mendapatkan income. Income tersebut dipakai untuk membayar biaya operasional, gaji pegawai, biaya kantor, kalau asuransi klaim, ya, dan lain-lain. Dan harus apa? Sisanya harus ada untungnya. Kalau nggak untung, tiap tahun rugi-rugi terus, modalnya habis, lama-lama apa? Bangkrut dan tutup. Ya. Kan perusahaan mau apa? Jangka panjang, kayak Allianz sudah 100 tahun, Manulife sudah 100 tahun, Jiwasraya 100 tahun tapi tutup. Bumi Putra sama juga. Sedih.
Yang satu salah kelola, yang satu memang penjahat, yang jiwasraya. Nah, kan ditangkap kan, masuk penjara kan? Sedih ya? Sedih, malu. Tapi itu kenyataan. Oke, jadi bisnis apa? Harus untung tiap tahun, ya. Dan income harus naik setiap tahun. Kenapa? Karena gaji naik setiap tahun, biaya operasional naik setiap tahun. Jadi bagian pemasaran harus apa? Nyari duit sebanyak-banyaknya, cari bisnis sebanyak-banyaknya, tetapi dengan cara yang benar. Jangan nipu, jangan jual polis. Yang penting jual sebanyak-banyaknya ya. Tapi nasabah tidak paham. Misalnya tadi habis makan di restoran sakit perut, ya kan tidak bagus kan. Sampai di sini paham ya? Jadi bisnis yang kita lakukan harus bisnis yang baik. Dan kalaupun ada klaim, harus apa? Kita layani dengan baik pula. Jangan sampai kita mau terima preminya, tapi tidak mau bayar klaimnya. Kalau gitu tidak mau bayar klaim, nggak usah jualan asuransi, jualan bakso saja. Ya? Kenapa? Karena bisnis asuransi adalah bisnis orang gila. Kenapa? Preminya cuma 1 juta, klaimnya bisa 1 miliar. Ya, klaimnya 1 miliar, preminya cuma 1 juta, 1 per mil. Kan orang gila kan? Yang janji saya bayar 1 miliar, kamu bayar saya 1 juta. Orang bank nggak nyampe ilmunya ke situ. Orang bank, saya punya teman-teman orang bankir, wah saya nggak bisa paham. Kalau kita bank, nasabah taruh duitnya di bank, betul? Untuk apa? Tabungan, deposito. Kita punya produk apa? Uang. Siapa tidak mau uang? Semua mau uang. Kasih kredit kan? Ya, kredit rumah, kredit mobil, kredit usaha dan segala macam kan? Habis apa? Kita kasih deposito, bunganya cuma 3-4%. Kita kasih pinjaman 10%. Kita makan margin. Logika gak? Logika? Logik, masuk logik. Asuransi, orang gila mau terima resiko. Ya, resiko akan diterima. Habis itu preminya. Tapi itulah uniknya asuransi. Ya. Bisnisnya gila, tapi kalian bukan orang gila ya. Bukan, tapi orang baik ya. Maksudnya gila tanda petik. Kalau orang tidak paham, tapi kan kita bisa ngitung dari statistik. Ya, dari statistik. Makanya perlu apa? Aktuaris yang menghitung itu. Berapa persen, berapa per mil, supaya tidak keliru. Nah, kemudian jangan sampai nanti bisnis, ya kalian punya harga misalnya, kalian punya toko, berdasarkan angka hitungan aktuaris misalnya, dapatkan 1 per mil misalnya, oke? 1 per mil misalnya. Kemudian nasabah Anda, kamu datang nih, kamu mahal, saya dapatkan di sana 0,5 per mil. Kamu kalah sama toko sebelah. Lantas apa? Mestinya apa? Mesti tidak bergeming. Saya punya angka 1 per mil. Belum tentu 0,5 per mil tersebut benar adanya. Kadang-kadang kan nasabah, ya, klien kan bisa suka ngadu kan? Suka ngadu kan? Dia dapat 0,5 ya sudah bagus, padahal dia angkanya 1 per mil. Nggak boleh. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh berubah. Karena masing-masing toko punya hitungannya sendiri-sendiri. Itu poinnya. Karena yang dijual beda, makanya saya tidak setuju, tidak sependapat dengan tarif yang ditetapkan oleh OJK. Kenapa? Karena apa? Pengalaman klaimnya beda-beda. Kalau Apple atau Samsung, kenapa harganya bisa sama? Semua toko sama. Karena pabriknya sama, pabrik satu, Samsung doang kan, betul? Cuman disebutannya macam-macam kan? Pabriknya satu, harganya satu. Yang jual toko A, toko B di Roxy, Jembatan 5 atau Cempaka Mas sama harganya kan? Ada price list. Karena pabriknya satu. Cuman masalah disebutan dapat margin sekian kan? Ya berapa persen lah atau berapa ribu kan? Tapi kalau asuransi, pabriknya beda, macam-macam pabriknya. Tidak sama, sehingga harganya mesti beda. Nanti kita sampai ke tarif.